Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk materi kita di mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 pada tatap muka yang ke-10 sesuai dengan rencana pembelajaran semester, bahwa di tatap muka yang ke-10, ke-11 ini kita akan membahas tentang property, plant, and equipment, atau biasa kita sebut juga dengan aset tetap. Ya, aset tetap itu ada dua jenis, yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, pada pertemuan ke-10 dan ke-11, materi yang akan diajarkan untuk akuntansi keuangan 1 adalah untuk aset tetap yang berwujud. Dan pada kali ini yang akan saya sampaikan adalah aset tetap yang berwujud, dan di dalam aset tetap yang berwujud ini ada beberapa poin penting. Ya, diawali dengan harga perolehan, kemudian nanti ada ada penyusutan begitu ya, kemudian ada bagaimana pencatatan setelah perolehan dan sebagainya. Ada pertukaran juga dan ada juga pelepasan. Jadi materi aset tetap ini sangat luas sekali ya. Baik, kita mulai saja. Nah, ini adalah materi kita untuk pertemuan yang ke-10, di mana pertemuan yang 10 ini kita mengambil tema di buku Kiso, Profesor Kiso, itu chapter yang ke-10, ya, chapter yang ke-10. Nah, untuk materi pada pertemuan ke-10 ini, akuisisi dan disposisi of property, plant, and equipment. Jadi, bagaimana ketika kita melakukan akuisisi dan bagaimana ketika kita melakukan disposisi. Ya, kalau akuisisi itu ketika kita membeli, dan disposisi itu ketika kita melepaskan. Ya. Nah, pada video kali ini tidak semua learning objektif yang akan kita pelajari, ya. Yang akan kita pelajari hanya learning objektif nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 4 dan nomor 5 nanti pada video yang berikutnya atau video bagian yang kedua. Karena materinya cukup panjang, jadi materi di pertemuan ke-10 ini dibagi menjadi dua tatap muka, yaitu tatap muka ke-10 dan tatap muka ke-11. Ya. Nah, di sini setelah mempelajari materi tentang akuisisi dan disposisi, maka diharapkan mahasiswa ini mampu untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan properti, plant, and equipment. Ya. Properti itu ya termasuk tanah, termasuk gedung. Ya. Kemudian kalau plant itu adalah peralatan-peralatan pabrik, ya. Kemudian equipment ya peralatan-peralatan selain yang ada di dalam pabrik, ya, termasuk misalnya kendaraan, furniture itu masuk ke dalam uh, peralatan. Ya. Yang kedua, kita mendiskusikan tentang accounting problem atau permasalahan akuntansi associated terkait dengan interest capitalization. Bagaimana kita mengkapitalisasi bunga. Ya. Jadi di chapter 10 ini ada isu yang menarik, yaitu bagaimana kita mengkapitalisasi bunga ketika kita membangun gedung sendiri. Ya. Kita membangun gedung sendiri, tetapi dana pembangunannya itu
pinjaman dari pihak lain. Nah, kalau kita pinjam uang ke pihak lain tentu saja akan ada bunga, ya. Akan ada bunga yang eh, nantinya pasti melekat gitu ya, melekat di pinjaman itu. Makanya di sini ada problem associated with interest capitalization. Nanti kita lihat kasusnya seperti apa, ya. Kemudian explain accounting issues related to acquiring and valuing plan asset. Nah, bagaimana isu-isu ketika kita mengakuisisi dan menilai sebuah aset perusahaan. Nah, ini learning objektif dari eh, materi kita pada video kali ini, yaitu bagaimana akan dijelaskan tentang tiga item ini. Baik, lanjut. Nah, ini adalah struktur bab, ya. Tadi saya sampaikan ada 5 learning objective, ya. Tujuan dari pembelajaran, ya. Satu terkait dengan akuisisi, yang kedua terkait dengan biaya bunga, yang ketiga terkait dengan penilaian dari property plant equipment, ya. Yang keempat cost subsequent to acquisition, ya. Jadi biaya-biaya yang timbul setelah kita mengakuisisi sebuah aset. Nah, ini nanti kita akan pelajari di video yang berikutnya untuk pertemuan ke-11. Kemudian ada juga materi tentang disposition atau disposal, ya. Bagaimana ketika aset kita itu nanti sudah tidak kita gunakan, ya. Biasanya kalau sudah tidak kita gunakan itu bisa kita jual, ya. Nah, bagaimana accounting treatment atau perlakuan akuntansi ketika kita menjual uh, aset tetap kita, ya. Baik, jadi ini struktur dari chapter 10. Jadi chapter 10 ini akan kita pelajari selama 2 tatap muka karena memang pertemuannya panjang gitu ya. Nah, baik. Mahasiswa mungkin sudah pernah mempelajari ini, ya. Bagaimana kita mendefinisikan yang dimaksud sebagai property, plant, and equipment. Di sini katanya yang namanya biasanya kita singkatnya PPE, ya, property, plant, equipment. PPE itu katanya aset yang durable nature. Nah, jadi yang sifatnya itu kuat, ya. Kenapa kuat? Karena memang dia akan digunakan untuk operasional perusahaan, ya. Nah, digunakannya untuk periode yang jangka panjang, ya. Nah, biasanya ada yang menyebut dengan plan asset atau ada juga yang menyebut dengan fixed asset. Ya, kalau di Indonesia kita lebih familiar dengan istilah fixed asset atau aset tetap, ya. Nah, ini adalah definisinya, ya, use in operation not for resale. Jadi digunakan untuk operasional perusahaan. Yang namanya property, plant and equipment memang itu digunakan untuk kegiatan sehari-hari perusahaan, ya, digunakan untuk operasional perusahaan, ya. Kemudian yang kedua jangka panjang, ya, long term in nature and usually depreciated, biasanya akan terdepresiasi. Kenapa begitu? Karena memang aset ini digunakan tadi kembali lagi untuk operasional. Kalau untuk operasional berarti lama-lama dia akan terdepresiasi. Mesinnya mungkin aus, usang dan sebagainya. Obsolescence, ya. Obsolescence itu eh, ketinggalan zaman, usang, ya. Possess physical substance, ada bentuk fisiknya. Nah, jadi kembali lagi, property, plant, and equipment itu adalah aset tetap yang berwujud. Karena nanti kita ada juga yang namanya aset tetap, tetapi bentuknya tidak berwujud, ya, tidak berwujud.
Di dalam properti plant and equipment ini termasuk tanah, gedung, ya, dan peralatan. Oke. Nah, property plant and equipment ini diukur itu dengan menggunakan basis historical cost. Ya, jadi kita akan mengukur berapa nilai PPI kita itu sebesar cash atau setara kas, ya, yang kita keluarkan untuk mendapatkan aset, ya, and bringing it to the location, termasuk membawa aset itu ke tempatnya, ke lokasinya, ya. Kita jangan membayangkan eh, mesinnya itu mesin yang kecil, ya, kita bayangkan mesin yang besar yang begitu dibeli itu masih memerlukan biaya untuk membawa mesin itu ke lokasinya, ya, and condition necessary for its intended use, sampai dengan mesin tersebut siap untuk digunakan. Jadi semua biaya-biaya sampai dengan kondisi seperti ini itulah yang kita hitung sebagai eh, nilai akuisisi dari property plant and equipment, ya. Nah, termasuk di dalam biaya-biaya ini adalah biaya belinya sendiri berapa, ya. Biasanya di dalam harga harga barangnya itu termasuk pajak, ya, pajak, ya. Termasuk juga mungkin ada diskon, ya, ada rabat. Ya, rabat itu kurang lebih sama dengan diskon, tapi dia pengurangan harga, ya, pengurangan harga. Kemudian ini cost attributable to bringing the asset to the location, ya. Nah, jadi kalau kalau mesti dibawa lagi dengan menggunakan kendaraan darat, ya, biayanya cukup besar karena mesinnya cukup besar, ya, itu juga termasuk bagian dari biaya perolehan atau biaya akuisisi dari properti plant and equipment, ya. Nah, jadi ini penting untuk diketahui oleh mahasiswa, ya. Bukan cuma harga jualnya saja, harga belinya saja, tetapi juga biaya-biaya sampai dengan mesin tersebut siap untuk digunakan. Barang tersebut siap untuk digunakan. Aset tersebut siap untuk digunakan, ya. Companies value property, plant and equipment in subsequent period, ya. Nah, jadi kita menggunakan penilaian, ya, berdasarkan cost method atau fair value method. Jadi semuanya mungkin sudah berkali-kali kita kita berdiskusi tentang bagaimana teknik penilaian saat ini, ya. Kalau dulu teknik penilaian hanya menggunakan historical cost atau biasa kita sebut dengan cost method, tetapi sekarang saat ini kita bisa menggunakan yang namanya fair value method, nilai wajar, ya. Nah, perusahaan boleh melakukan penilaian aset tetapnya dengan menggunakan historical cost method atau dengan menggunakan fair value method, ya. Nah, kalau fair value seperti apa? Kalau historical kan tadi berapa biaya belinya, biaya pajaknya, biaya angkutnya kita jumlahkan, itulah yang kita catat sebagai harga perolehan, ya. Kalau fair value bagaimana? Kalau fair value ini, maka aset kita pada akhir periode akuntansi itu akan dilakukan penyesuaian terhadap harga pasar, ya, dilakukan dilakukan penyesuaian-penyesuaian, ya. Namun selisih antara historical cost dengan nilai pasalnya ini nanti kita tidak akan catat di dalam apa, ke laba rugi, tapi kita catat pada other comprehensive income, ya.
Nah, ini yang pertama. Bentuk atau jenis PPI yang pertama itu adalah tanah. Ya. Nah, kalau kita membeli tanah, maka biaya-biaya inilah yang harus kita catat sebagai harga perolehan. Ya. Ada purchase, harga belinya, ya. Closing cost, harga penutupan. Ya, harga penutupan itu biasanya apa? Biaya notaris, ya. Kalau menggunakan jasa hukum, jasa pengacara, ada biayanya juga. Nanti kalau di kita mengurus ke Badan Pertanahan Nasional itu ada fee-nya juga, ya. Nah, termasuk itu adalah bagian dari harga perolehan sebuah tanah. Cost of grading, filling, draining, and clearing. Ya. Kalau tanahnya itu tidak rata, ya kita ratakan. Ya. Kemudian kalau apa tidak ada salurannya, itu kita bikin salurannya. Ya. Kalau misalnya di atas tanah tersebut ada apa? Ada tanaman pohon yang harus kita rubuhkan, itu juga masuk biaya-biaya harga perolehan tanah. Ya. Kemudian ini adalah mortgage. Mortgage itu seperti hipotek, ya. Cuman kalau di kita kan tidak mengenal biaya hipotek, ya. Tidak mengenal. Karena kita tadi sudah dimintakan oleh Badan Pertanahan ini recording recording fees. Nah, tapi kalau di Amerika itu tanahnya itu ada penilaian hipoteknya atau mortgage. Ya. Nah, termasuk biaya-biaya lain, ya, additional land improvement that have an indefinite life, yang tidak punya masa waktunya. Ya. Jadi sekali kita beli tanah dikenakan biaya, ya sudah itu. Ya, misalnya ada biaya broker, ya, itu termasuk eh, biaya-biaya juga untuk pembelian tanah kita. Berikutnya cost of land. Nah, ini untuk kalau di atas tanah kita itu nanti ingin dijadikan misalnya tempat parkir, ya, ingin dijadikan taman, ya, eh, ingin dijadikan misalnya apa? Kolam pemancingan, ya, ingin dijadikan sebagai lapangan golf, ya. Nah, itu namanya land improvement, ya. Itu namanya land improvement. Jadi tanahnya sudah ada, tidak ada bangunan gedung, tetapi kalau kamu perhatikan lapangan golf itu rumputnya bagus begitu ya. Ada jalan setapaknya, ada lampunya, ada tempat parkir kendaraan. Nah, itu semuanya eh, harus dicatat sebagai harga perolehan tanah. Dan ini kita sebut land improvement. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya tanah saja, ya. Kalau ini di atas tanahnya akan dibangun tetapi bukan bangunan gedung, ya. Nah, eh, mahasiswa jangan salah pemahaman, ya. Walaupun dia bentuknya tanah, eh, tadi di awal kita sebut sebagai aset tetap, tetapi kalau kita punya tanah dan itu digunakan untuk tujuan spekulasi, ya. Spekulasi itu apa? Kalau harganya naik ya kita jual. Ada yang beli dengan harga mahal ya kita jual. Tapi kalau nggak ada yang menawar ya sudah didiamkan saja. Ya, siapa tahu nanti 10 tahun lagi harga tanahnya tinggi. Nah, kalau kita memiliki tanah dengan niat ingin dispekulasikan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari selisih harga, maka itu kita sebut sebagai investasi, bukan sebagai property, plant and equipment. Ya. Kemudian
kalau kita beli tanah, ya, tetapi di atas tanah itu nanti akan kita bangun rumah. Rumahnya nanti mau dijual lagi kepada pihak lain. Maka tanah itu kita sebut sebagai inventory. Ya. Mungkin kemarin masih ingat materi di pertemuan yang ke-9, ya, terkait dengan inventory valuation. Ya. Ada yang membeli tanah, ya, kemudian di atas tanah itu dikapling-kapling. Ya. Ada yang kaplingnya harganya 100, ada yang 200, ada yang 300. Nah, itu kita masukkan sebagai kategori inventory. Walaupun bentuknya adalah aset tetap. Ya. Nah, berikutnya setelah aset itu adalah building, ya, building atau gedung. Ya. Nah, gedung ini kita bisa beli jadi atau kita bisa membuat sendiri. Nah, tentu saja disinilah permasalahan muncul ketika bangunan gedung itu kita buat sendiri, kita konstruksi sendiri. Nah, kalau kita konstruksi sendiri, berapa nilai yang harus dicatat sebagai harga perolehan gedung? Ya, di sini ada material, ada labor, ya, ada overhead. Ya, termasuk ada professional fee. Professional fee apa? Arsitektur, building permit, izin bangunan. Kalau kita apa di Indonesia izin mendirikan bangunan IMB itu ada biayanya, ya. Nah, ini termasuk biaya-biaya kalau kita eh, membangun sebuah gedung. Pokoknya semua biaya from excavation to completion itu adalah kita masukkan sebagai harga perolehan gedung tersebut. Ya. Berikutnya ada equipment, ya, kategori yang ketiga setelah tanah, setelah gedung, maka ada kategori yang ketiga itu adalah equipment. Equipment ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Ya. Apa saja biayanya? Ada purchase price, ya, biaya pembeliannya, biaya belinya, harga belinya. Kemudian ada freight, ongkos angkut, and handling charge, biaya penanganan. Biasanya kalau mesinnya khusus, spesifik, ya, dia memerlukan perlakuan yang khusus. Misalnya harus diikat mesinnya dengan rantai, atau mesti dibungkus mesinnya dengan kotak kayu begitu, ya, supaya tidak pecah, atau produknya ini harus ditaruh di dalam freezer, ya. Nah, itu seperti kemarin vaksin, ya, vaksin itu nggak bisa eh, dikemas dengan biasa, harus dihandling dengan hati-hati, gitu ya. Biaya asuransi, ya, kemudian cost of special foundation if required, ini kalau ada, ya, assembling and installation, jadi ada mesin-mesin yang dirakit, ya, mesin-mesin yang dirakit, dan ketika merakit kita ada biaya biaya khusus, ya. Kemudian termasuk biaya kalau untuk uji coba trial, ya. Nah, mesin itu kan tidak semua orang langsung bisa mengoperasikan, kemungkinan akan diuji coba dahulu, ya. Nah, ini ada exercise, ya, bagaimana kita mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang ada di sebelah kiri, ya. Nanti ada padanannya di sebelah kanan. Kalau kita pinjam uang, to pay building contractor, ya. Kita pinjam uang untuk membayar kontraktor yang sudah membangun gedung kita, ya. Nah, ini masuk kategori apa nih, ya? Nah, ini masuk kategori not payable, ya, hutang hutang bayar, ya. Kemudian kalau misalnya payment for construction from not proceed,
ya. Ini masuk apa nih? Payment for construction, pembayaran untuk jasa konstruksi, ya. Ini masuk ke gedung, ya. Nah, silakan nanti dicoba di rumah, ya, dipahami kenapa bisa exercise-nya seperti itu. Baik, kita lanjut. Self-constructed asset, ya. Jadi di awal tadi saya sudah sempat singgung bahwa dimungkinkan saja kita membangun sebuah aset itu secara mandiri. Artinya kita bangun sendiri, ya. Kita bangun sendiri, ya. Nah, kalau kita bangun sendiri, tadi ada permasalahan berapa bunga yang harus kita akui, ya. Kalau uangnya hasil meminjam. Kalau uangnya nggak pinjem, Pak, ya sudah, nggak ada masalah, ya. Jadi kita punya uang, kemudian kita bangun sendiri, nggak masalah. Cuman biasanya kan ketika kita membangun sebuah gedung, biasanya kita pinjam uang ke bank. Nah, berapa dari bunga pinjaman tersebut yang kita kita apa? Kita masukkan sebagai harga perolehan, kita catat sebagai harga perolehan gedung tersebut, ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa biaya untuk membangun sebuah aset itu ada material, ada tenaga kerja, ya, kemudian ada overhead, ya. Ada yang fix overheadnya, ada juga yang tidak fix, ya. Nah, ini apa, dua model pengakuan untuk overhead, walaupun yang biasanya digunakan adalah yang pengakuan semua, all overhead, ya. Yang digunakan adalah yang ini. Nah, ini kalau digambarkan, ya, digambarkan proses dari ketika kita membangun sebuah gedung, sebuah bangunan, ya, tetapi di dalamnya itu kita menggunakan dana pinjaman, uang pinjaman, ya. Nah, ini prosesnya seperti ini, ya. Ketika di awal gedungnya belum ada, kita pinjam uang, dan ketika dibangun, ya, selama dibangun ini, maka akan muncul biaya bunga, ya. Tapi yang harus kita akui itu hanya yang actual cost, ya. Yang harus kita akui hanya actual cost. Nah, actual cost-nya ini yang nanti akan kita kapitalisasi sebagai harga perolehan, ya. Yang kita bicarakan di sini adalah bunga, ya, bunga pinjaman. Berapa bunga pinjaman yang akan kita kapitalisasi sebagai harga perolehan gedung, ya. Tadi kalau gedungnya langsung beli jadi, Pak, ya nggak masalah, gampang, ya. Eh, Bikin gedungnya pakai uang sendiri, Pak, ya gampang juga, nggak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika kita membangun sendiri gedung tersebut dengan dana pinjaman dari bank, ya. Nah, ini adalah bagaimana standar internasional itu mengatur tentang pengakuan biaya bunga selama konstruksi aset tetap, ya. Nah, jadi eh, bunga yang menjadi bagian dari aset tetap itu akan kita kapitalisasi, dan ini sejalan dengan prinsip harga harga perolehan, ya. Nah, ketika kita mengkapitalisasi bunga pinjaman ini, maka kita harus perhatikan, ya, eh, qualifying aset, ya. Asetnya ini bentuknya apa? Kualifikasi asetnya apa? Ya, apakah gedung atau ke apartemen atau apa sebagainya. Kemudian periode kapitalisasi, ya. Nah, kapan kapan periode kapitalisasi dari bunga-bunga tersebut, ya. Mungkin saja perusahaan itu tidak memiliki hanya satu pinjaman, tapi beberapa pinjaman.
ya. Nah, sehingga periode kapitalisasinya juga harus kita perhitungkan. Ketiga, ya tentu saja berapa jumlah yang harus dikapitalisasi, ya. Nah, itu tiga bagian yang harus kita perhatikan. Nah, ini tadi kualifikasi asetnya seperti apa, ya? Apakah eh, memang mau dipakai sendiri atau mau di, disewakan kembali, ya. Kemudian periode kapitalisasi itu dimulai ketika biaya-biaya itu sudah mulai muncul, ya. Expenditure for the asset, ya, yang ini being incurred, ya. Kemudian activities for raising the asset for use or sale are in progress. Jadi kalau pembangunannya sudah dimulai, aktivitasnya sudah berjalan, itulah periode dimulainya kapitalisasi bunga, ya. Dan tentu saja biaya bunganya juga sudah muncul, ya. Dan kapan akan berakhir, ya? Akan berakhirnya kapan? Berakhirnya kalau bangunannya sudah selesai dan siap untuk digunakan, ya. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah berapa jumlah yang harus dikapitalisasi. Sekali lagi saya sampaikan, yang kita bicarakan ini adalah berapa bunga yang harus dikapitalisasi ketika kita membangun aset sendiri dengan menggunakan dana dari pihak lain, ya. Eh, Berapa jumlah yang harus dikapitalisasi, maka kita harus hitung dulu berapa actual interest-nya, ya. Kemudian kita hitung yang namanya avoidable interest, ya. Eh, Avoidable interest yang kedua, ya, ini adalah berapa bunga yang tidak tidak menjadi bagian dalam kapitalisasi, ya. Jadi ada bunga yang dikapitalisasi dan ada bunga yang tidak dikapitalisasi, ya. Kemudian ketika kita menghitung amount to capitalize, ketika kita menghitung berapa jumlah yang harus dikapitalisasi, maka kita harus menggunakan rumus weighted average accumulated expenditure, ya. Nah, ini jadi biaya bunganya itu nanti akan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini ada contoh, ya. Ada sebuah contoh bagaimana pengakuan biaya bunga untuk pendirian aset atau konstruksi aset yang dibangun dengan menggunakan dana pinjaman, ya. Jadi di sini ada Hanren, ini memutuskan untuk membangun sebuah gedung dimulai tahun 2019, ya. Kemudian selama itu ada pembayaran-pembayaran seperti ini, ya. Di tahun 2019 bulan Maret ada 240, ya. Bulan Juli ada 480 dan bulan November ada 360, ya. Nah, ketika kita menghitung berapa rata-rata tertimbang dari akumulasi eh, beban perusahaan, pengeluaran perusahaan, kita hitung seperti ini, ya. Tadi tanggal 1 Maret itu dibayar 240. Yang ini, ya. Periode kapitalisasinya adalah mulai dari pengeluaran bulan 1 Maret sampai dengan apa periode tersebut habis, ya. Kebetulan habisnya 2019, ya. Walaupun 2019 ini belum selesai, bangunannya belum selesai karena kan katanya 17 bulan. Kalau dimulainya
apa dimulainya tahun awal 2019 kan berarti baru 12 bulan. Dan sudah ada pembayaran itu tanggal 1 Maret berarti 10 per 12. 10 ini dari mana? 10 ini adalah bulan Maret sampai bulan Desember. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan. Ya. 10 per 12 dikalikan 240. Ya. Kemudian yang bulan Juli juga begitu. Ya, 6 per 12 dikalikan 480. Yang bulan November itu 2 per 12. Ya. Nah, kalau di sininya misalnya, kalau di sini kan tanggal 1 Maret ya. Kalau kita ganti menjadi tanggal 31 Maret, ya, kalau kita ganti di sini menjadi tanggal 31 Maret, maka di sini akan 9 bulan saja. Bulan Maretnya jangan dihitung. Ya, jadi hati-hati mahasiswa, dilihat tanggalnya, apakah ini tanggal awal bulan atau akhir bulan. Nah, kemudian ketika kita menghitung berapa yang harus dikapitalisasi, kita juga menghitung berapa suku bunganya. Ya. Jadi kita hitung berapa suku bunga yang secara rata-rata akan dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan gedung yang kita bangun. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung appropriate interest rate? Ya. Nah, kita hitung, kita lihat. Nah, di sini, ini contohnya. Ya. Jadi untuk membangun sebuah bangunan, perusahaan itu ada 3 pinjaman. Ya. Yang pertama dia mengeluarkan note payable, yang kedua dia mengeluarkan obligasi, dan yang ketiga dia mengeluarkan obligasi. Ya. Note payable-nya itu nilainya 600.000. Kalau kalau bunganya 12%, ya berarti berapa? 72.000. Ya. Yang obligasi 10 tahun 9%, ya maka bunganya 9% dikalikan 2 juta, ya 180.000. Ya, sehingga totalnya bunganya adalah 627. Nah, kalau diminta hitung, di sini ada 12%, ada 9%, ada 7,5%. Berapa rata-rata bunga yang harus dibayarkan? Ya. Nah, kita hitung seperti ini. Total interest-nya 627 dibagi dengan total principal 7.600.000. Maka akan ketemu rata-rata bunga yang dikenakan adalah 8,25%. Ya, 8,25%. Jadi dari 7,5, 9, dan 12 ini, kalau di rata-rata, ketemunya 8,25%. Nah, ini adalah komprehensif example. Ya, contoh yang komprehensif. Kalau tadi kan contoh sebagian-sebagian. Contoh untuk menghitung bunga, contoh untuk menghitung tadi berapa rata-rata expenditure-nya. Ya. Nah, berikutnya ini adalah sebuah contoh yang komprehensif. Kita coba kerjakan. Ya. Tanggal 1 November, perusahaan ini meminta kepada si Piver untuk mengkonstruk sebuah gedung. Ya, si Salah meminta kepada Piver untuk konstruk sebuah gedung. Ya. Dengan total biaya 1.400.000 di atas tanah dengan nilai 100.000. Ya. Jadi sebetulnya nilainya adalah 1.500.000. 1.400.000 untuk konstruksinya, 100.000 itu untuk biaya harga tanahnya. Ya. Dan yang 100.000 ini sudah termasuk pembayaran pertama katanya. Jadi yang 100.000 itu sudah masuk di sini. Ya. Oke. Periode pembayaran selama tahun 2019 adalah
tanggal 1 Januari, 1 Maret, 1 Mei, dan 31 Desember. Totalnya gedung itu bernilai 1.500.000. Nah, gedung tersebut diselesaikan tanggal 31 Desember. Jadi hanya 1 tahun, ya, gedung itu sudah selesai. Nah, permasalahannya adalah untuk membangun gedung tersebut, maka si perusahaan ini punya utang, debt outstanding, ya. Dia punya utang, utangnya ada 3, ya. Hutang yang pertama itu memang diperuntukkan untuk membangun gedung tersebut. Jadi dia pinjam uang khusus untuk membangun gedung tersebut. Ya. Nilainya 750. Ya. Yang kedua, ya, dia ada ada satu note payable dan ada satu obligasi. Ya. Nilainya 550 dan ada 600. Kalau di total kan semuanya sebetulnya berapa? 1.900.000. Padahal tadi untuk membangun gedung tersebut kita hanya perlu dana 1.500.000, ya. Dan yang khusus utang yang digunakan untuk membangun gedung itu adalah yang ini, yang 750, ya. Nah, yang pertama, langkah pertama itu adalah kita menghitung rata-rata tertimbang dari pengeluaran yang sudah dilakukan, ya. Walaupun di sini sudah jelas 1 Januari, 1 Maret berapa pengeluarannya, tetapi kita perlu berapa rata-rata, ya. Kalau jumlah ini dirata-ratakan, itu sebetulnya berapa, ya. Nah, caranya seperti tadi, Januari sampai Desember itu berarti 12 bulan, Maret sampai Desember berarti 10 bulan, ya. Mei sampai Desember berarti 8 bulan, dan Desember ke 31 Desember ke Desember 0 bulan, ya. Total, ya, kalau ini dirata-ratakan sebetulnya adalah 820, ya. Rata-rata di sini bukan rata-rata yang rata-rata sederhana, ya. Bukan yang rata-rata sederhana, tetapi rata-rata tertimbang. Makanya kalau rata-rata tertimbang itu dia akan memperhitungkan eh, fraction of period, fraksi dari periode, fraksi dari periode tersebut, ya, pecahan dari periode tersebut. Ya, seperti ini. Pecahannya 12 bulan, pecahannya 10 bulan, pecahannya 8 bulan. Ya. Nah, jadi sudah ketemu bahwa rata-rata pengeluaran itu adalah 820. Oke. Yang kedua, kita hitung berapa eh, rata-rata interest rate-nya. Ya. Interest rate-nya itu adalah 0,15. Ya. Dari mana 0,15? Nah, ini ada perhitungannya. Ya. Cuma diperhatikan dulu di sini, di sebelah sini. Di sini ada weighted average accumulated expenditure. Ada nilai 750 dan ada nilai 70. Ya. 750 ini adalah tadi hutang yang memang diperuntukkan untuk membangun gedung tersebut. Sedangkan 820 ini adalah rata-rata tertimbang dari pengeluaran. Jadi, dari rata-rata 820 itu, 750-nya menggunakan dana khusus yang memang sudah ada persentase bunganya, ya. Sisanya ini adalah tadi selisih antara 750 dengan 820, ya. Selisihnya 70 ribu. Ya, kalau kamu baca keterangannya ini ada,
Ya, 70.000 itu adalah selisih antara specific construction loan dengan rata-rata 820 weighted average expenditure. Ya. Nah, masalahnya yang 70.000 ini mau kita kalikan berapa? Ya. Karena kita tidak tahu yang 70.000 ini apakah dari notes payable yang 10% atau yang obligasi 12%. Karena kan tadi perusahaan punya tiga pinjaman. Ya. Satu memang khusus, yang ini, yang 750. Yang dua adalah pinjaman yang lain. Ya, mungkin mahasiswa ingat lihat yang ini. Nah, ini. Ya. Untuk membangun gedung itu ada tiga pinjaman. Yang ini memang spesifik, yang ini adalah hutang lain-lain. Ya, kita lanjut. Nah, yang 70.000 ini akan dikalikan dengan persentase berapa bunganya. Itu kita hitung tadi dengan cara eh, menghitung rata-rata dari interest rate yang akan dikapitalisasi. Ya, 127 dibagi 150. Ya, 550 dikalikan 10, 55.000, 600 dikalikan 12 itu adalah 72.000. Ya. Sehingga rata-rata bunga dari 10 dan 12% ini adalah 11,04%. Nah, inilah yang dipakai untuk menghitung 70.000. Ya. Nah, ini. Nah, ini sudah ketemu berapa biaya bunganya. Ya. Biaya bunga yang nanti akan dikenakan ke dalam biaya kapitalisasi gedung. Ya. Berikutnya kita hitung sebenarnya actual interest-nya, biaya bunga aktualnya itu berapa. Ya. Biaya bunga aktualnya itu ya kita hitung saja total semua dari hutang-hutang perusahaan tadi. Ada yang 750.000 15%, ada yang 550.000 10%, ada yang 600.000 12%. Ya. Jadi sebetulnya total bunga dari hutang perusahaan itu adalah 239. Tetapi ya, yang menjadi bagian dari kapitalisasi bangunan gedung itu hanya 120. Ya. Nah, jadi ini. Nah, ini di sini kan terlihat ya. Di sini terlihat bahwa 120 yang merupakan bunga pinjaman ini dikapitalisasi ke dalam akun gedung. Selebihnya 119 ini menjadi beban bunga yang masuk ke dalam laba rugi. Karena kalau yang 120 ini masuk ke neraca, ya. Nah, total bunga memang 239. Nah, di dalam neraca perusahaan, di dalam laporan laba rugi, ya, akan tercatatnya seperti ini, ya. Other expense and loss itu adalah total bunganya 239 dikurangi dengan yang dikapitalisasi dalam bangunan 120 ya. Berarti yang menjadi beban hanya 119. Dan ini dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, di sini dijelaskan kebijakan akuntansi ya untuk bunga ini adalah seperti ini. Ya, tadi capitalization rate-nya disampaikan 11,04%. Ya, kemudian totalnya 239, yang dikapitalisasi adalah 120, dan yang menjadi beban adalah 119.
Nah, ini adalah beberapa isu terkait dengan cost during construction, ya. Ini apa? Kita harus perhatikan beberapa hal berikut ini, ya. Jika tanahnya itu dibeli dan digunakan untuk structure, site for a structure di coupling-coupling, ya, maka biaya bunga, ya, biaya bunga itu dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan, ya, bukan perolehan tanahnya, tetapi harga perolehan konstruksinya, ya. Kan beli gedung nih, beli tanah, kemudian di atas tanah itu kita kapling-kapling, dibangun sebuah bangunan. Nah, eh, biaya bunganya itu masuk ke biaya konstruksi, bukan sebagai biaya pembelian tanah, ya. Begitu juga, nah ini sama juga, ya. Nah, sorry ini, kalau ini tanah dibangun untuk gedung, ya. Kalau ini beli tanah, ya, untuk dikapling-kapling, ya. Nah, itu juga masuk bagian dalam harga interest cost as part of the acquisition cost of the development plan. Jadi bagian dari biaya harga perolehan tanah tersebut. Ya, itu kalau tanahnya dikapling-kapling. Tapi kalau tanahnya dibangun sebuah gedung, maka biaya bunganya masuk ke biaya konstruksi. Ya. Berikutnya masih ada beberapa slide lagi terkait dengan valuation of property, plant and equipment. Ya. Nah ini company should record property, plant and equipment. Ini adalah aturan untuk pengakuan penilaian. Ya. Jadi bagaimana kita menilai aset kita, menilai property, plant and equipment kita. Ya. Perusahaan itu harus mencatat sebesar, ya, nilai wajar apa yang mereka berikan atau nilai wajar aset yang diterima. Ya. Kalau yang ini dalam hal eh, pelepasan, ya. Kalau ini dalam hal pembelian, ya. Nah, prinsipnya seperti ini, ya. Eh, yang digunakan pertama itu adalah nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Kalau itu tidak jelas, maka boleh kita menggunakan nilai wajar dari aset yang diterima. Ya. Mana yang lebih jelas? Boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua. Nah, ini special valuation, ada diskon, ya. Kemudian ada defer payment, kalau diskon saya rasa sudah paham. Pembeliannya akan dikenakan diskon. Kalau defer payment kontrak itu adalah kontrak jangka panjang. Ya, jadi pembelian aset tetapi dengan menggunakan kontrak jangka panjang. Misalnya beli kendaraan, ya, itu kredit selama 5 tahun. Ya. Kemudian ada lump sum purchase, berarti kita beli aset total, gelondongan, lump sum. Ya. Tetapi sebetulnya di dalam aset tersebut terdiri dari beberapa item. Ya. Misalnya ada tanahnya, ada gedungnya, ada mesinnya. Tanah, gedung, mesin kita beli secara basket, secara gelondongan, secara lamsam, ya, secara total. Ya. Tanah, gedung, mesin dibeli 10 miliar. Pertanyaannya sekarang berapa harga tanahnya, berapa harga mesinnya, berapa harga gedungnya. Ya. Kemudian ada lagi kalau penilaian property, plant and equipment ini
yang ditukar dengan menerbitkan saham. Ya. Nah, mana yang kita gunakan? Ya. Jadi yang kita gunakan adalah harga saham itu sebagai indikator nilai dari aset yang diperoleh, gitu ya, diperoleh. Jadi kan asetnya ditukar dengan saham. Berikutnya ini adalah exchange of non-monetary asset, ya, pertukaran property, plant and equipment, ya, dengan non-monetary asset. Jadi ditukar tapi bukan dengan uang, ditukar dengan aset lagi. Ya. Aset ditukar dengan aset. Artinya aset yang lama ditukar dengan aset yang baru. Mobil yang lama ditukar dengan mobil yang baru. Mesin yang lama ditukar dengan mesin yang baru. Ya. Nah, basis penilaiannya bagaimana? Basis penilaiannya sama seperti tadi. Ya. Menggunakan nilai wajar aset yang diberikan atau aset yang diterima. Mana yang lebih, whichever is clearly more evident. Mana yang lebih jelas. Ya. Angkanya yang lebih jelas yang mana? Oke. Kemudian ketika ada pertukaran aset, ya, jadi bahasa gampangnya ini adalah transaksi pertukaran aset dengan aset lagi, bukan dengan aset yang moneter, tetapi dengan non monetary aset. Ya. Nah, di sini eh, ketika ada pertukaran aset, maka laba atau rugi yang terjadi karena pertukaran tersebut harus segera diakui kalau dia punya substansi komersial. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan substansi komersial? Ya. Nah, di sini ada penjelasan. Ya. Apa yang dimaksud dengan substansi komersial? Karena ada kemungkinan yang ini, lack commercial substance. Jadi pertukaran itu ada dua jenis, ada yang memiliki substansi komersial, ada pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial. Ya. Perlakuan akuntansinya seperti apa? Kalau dia memiliki substansi komersial, berarti segera diakui laba atau ruginya. Tetapi kalau lack commercial substance, ya tidak memiliki, maka penangguhan gain and loss. Artinya laba atau ruginya nanti dikonversi dengan nilai dari aset tersebut. Ya. Nah, permasalahannya adalah apa yang dimaksud dengan commercial substance. Ya. Nah, di sini exchange pertukaran memiliki substansi komersial jika, ya, the future cash flow, arus kas di masa mendatang, ya, perubahan arus kas di masa mendatang itu akan berubah karena adanya transaksi kita. If the future cash flow change as result of the transaction. Ya. Jadi kalau di masa datang akan ada perubahan arus kas karena transaksi yang sekarang. Jadi kalau misalnya kita tukar mobil lama dengan mobil baru, ya, mobil lama ini sudah lambat, ya, nggak bisa cepat jalannya, sehingga harus pelan-pelan. Kalau pelan-pelan, maka perusahaan nanti ketika ngantar barangnya lama. Kalau ngantar barangnya lama, berarti perputaran uang perusahaan akan lebih lama lagi. Ya. Nah, ketika kendaraannya sudah diganti dengan kendaraan yang baru, ya, maka kendaraan yang baru ini bisa mengantar barang dengan cepat. Kalau cepat diantar barangnya, maka perputaran transaksinya juga akan cepat. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan memiliki substansi komersial. Ya. Nah, ini
That is, if the two parties' economic position change, ya, the transaction has commercial substance. Ya, jadi posisi ekonominya itu berubah. Ya. Kalau pakai truk lama, pendapatannya hanya 10. Begitu menggunakan truk yang baru, pendapatannya menjadi 30. Ya, itu ada perubahan ekonomi. Ya. Ini jenisnya tadi memiliki substansi atau tidak memiliki substansi, dan yang ini pengakuan gain and loss-nya. Ya. Loss situation. Nah, jadi ketika kita melakukan pertukaran, ini ada dua kemungkinan juga. Ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan laba. Ya. Nah, tadi sudah jelas kan, kalau memiliki substansi komersial, baik itu laba atau rugi, maka itu harus diakui. Ya. Harus segera diakui. Company recognize a loss if the exchange has commercial substance. Jadi kalau posisinya ada kerugian, maka itu harus diakui. Ya. Nah, ini ada contoh, ada sebuah contoh eh, pertukaran sebuah mesin. Mesin yang lama itu harganya, nilai bukunya 8.000, original cost-nya 12.000, dikurangi akumulasi 4.000. Ya. Dan nilai sekarang itu hanya 6.000. Nilai bukunya 8.000, nilai pasarnya 6.000. Sudah pasti sebetulnya ini adalah loss. Ya. Mesin yang baru harganya 16.000. Ya. Gerard give information, ya, si Gerard, Gerard itu yang ini. Gerard itu yang menawarkan mesin baru. Ya. Gerard mengatakan mesin yang lama itu dihargai 9.000. Ya, dihargai 9.000. Ya. Nah, berarti berapa harga mesin yang baru? Nah, ini kita hitung. Harga yang mesin yang baru tadi katanya 16. Ya. Kemudian dikurangi dengan pertukaran 9.000. Ya. Kemudian dia harus bayar 7.000, dikurangi lagi ditambah dengan nilai pasar. Jadi sebetulnya harga mesin tersebut adalah 13.000. Ya. Yang tadinya mesinnya 16.000. Ditukar dengan mesin yang lama, harganya nilai bukunya 8.000, tetapi nilai tukarnya 9.000. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa tadi nilai bukunya itu 8.000, tetapi pasarnya mengakui 6.000. Berarti ada kerugian 2.000. Nah, kita akan catat seperti ini. Ya. Jurnal transaksinya ada peralatan yang baru. Ini ada equipment debit, ada equipment kredit. Ya. Equipment debit adalah peralatan yang baru, yang kredit adalah peralatan yang lama. Ya. Akumulasi depresiasi dan kerugian ditambah dengan perusahaan harus menambah uang cash sebesar 7.000. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau situasinya adalah G, keuntungan. Ya. Nah, di sini ada keuntungan sama, ya, truk lama dengan truk yang baru. Ya. Truk yang lama itu nilai bukunya 42.000. Waktu itu harganya 64.000, dikurangi 22.000 akumulasi depresiasi. Ya. Di pasar, truk itu harganya 49.000. Jadi nilai bukunya 42.000, di pasar tapi masih dihargai 49.000. Ya. Perusahaan harus bayar 11.000 untuk mendapatkan truk yang baru. Jadi sebenarnya harga baru truknya tersebut adalah 49.000, ditambah harus bayar 11.000.
Totalnya 60.000. Nah, jadi 49 ini karena kita berpatokan kepada harga pasar. Ya. Kalau nilai bukunya kan sebetulnya 42.000. Tapi karena di pasar itu harganya 49.000, maka 49 ditambah 11, itulah harga perolehan truk yang baru. Ya. Nah ini, ya. Perhitungan labanya seperti apa? Seperti ini. Harga truk baru 49, ya. Truk yang lama nilai bukunya 42. Ya, jadi ada keuntungan sebesar 7.000. Ya. Nah ini ada pertukaran, tetapi kita asumsikan tidak ada commercial substance. Jadi tidak memiliki commercial substance. Ya. Nah, contohnya yang tadi, ya. Kalau kalau tidak memiliki substansi ekonomi, kan kita harus mendivert, menangguhkan laba atau rugi. Ya. Tadi contoh yang interstate yang baru ini, ya, yang ini kan interstate. Ya. Contoh yang interstate ini kita mendapatkan keuntungan 7.000. Ya. Nah, 7.000 ini yang nanti kita gunakan sebagai pengurang dari harga truk. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi sebetulnya nilai truk tersebut menjadi 35. Dan kita tidak boleh mengakui rugi 7.000. Ya. Kita tulis seperti ini. Truk yang baru harganya 53, kumulasi depresiasi, truk yang lamanya 64, ya, dan cash-nya 11.000. Bedanya di mana? Bedanya yang tadi. Ya, beda dengan yang memiliki substansi ekonomi hanya di pengakuan labanya. Kalau di sini dia tidak diakui pengakuan labanya dan harga truknya adalah sebesar tadi 60.000. Nah, baik, itu terkait dengan materi yang pertama di chapter ke-10 ini. Walaupun masih ada slide itu, tapi nanti kita pelajari di video yang kedua untuk materi acquisition and disposition of property, plant and equipment. Ya, jadi di video yang kedua nanti kita akan membahas yang nomor 4 dan nomor 5. Ya, video yang kali ini Anda tonton itu adalah untuk learning objective nomor 1, 2, dan 3. Demikian mahasiswa sekalian, sampai ketemu di video yang kedua terkait pembahasan tentang aset tetap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.